Sang pembunuh mengarahkan senapan snipernya ke presiden, tetapi skop 8 kali miliknya secara tak sengaja memantulkan cahaya. Presiden tetap tenang melanjutkan pidatonya. Sebenarnya ia sudah menghitung jarak dan kecepatan angin 1 detik sebelum peluru tiba. Ia sedikit memiringkan tubuhnya. Peluru itu hanya menggores lengannya, tetapi tingkat popularitasnya langsung melonjak ke puncak. Tak ada yang menyangka, 6 bulan sebelumnya dia hanyalah seorang penulis gagal, yang bahkan tak bisa menulis satu kata pun. Ia hidup pas-pasan, bertahan dengan pizza berjamur. Lebih parah lagi, pacarnya baru saja memutuskan hubungan dengannya. Dalam keputusasaan, ia berjalan tanpa tujuan di jalanan dan bertemu dengan saudara iparnya, mantan suami dari adik mantan istrinya. Orang itu memberinya sebuah pil. Apa ini? Mereka telah menemukan reseptor di otak yang bisa mengaktifkan sirkuit tertentu. Kau tahu, orang sering bilang kita hanya menggunakan 20% dari otak kita. Nah, pil ini memungkinkanmu mengakses semuanya. Eddie awalnya menolak, tapi setelah iparnya pergi, ia tetap mengeluarkan pil bening itu. Begitu menyentuh lidahnya, ia merasa pusing dan ringan. Sel-sel otaknya seolah menyala penuh. Matanya tiba-tiba menjadi terang. Saat itu juga pemilik apartemen datang marah-marah menagih sewa. Eddie secara tak sengaja melihat sekilas bukunya dan langsung bisa menemukan kesalahan di tesisnya. Buku itu pernah ia baca 15 tahun lalu, dan kini ia mengingat setiap katanya. Sang pemilik apartemen kagum, dan malam itu mereka menghabiskan waktu bersama dengan menyenangkan. Ketika ia pulang, otaknya masih bekerja tanpa henti. Inspirasi mengalir deras seperti air mancur. Ia tak sabar menulis dan menyelesaikan satu buku hanya dalam satu malam. Tapi ketika ia terbangun, efek pil itu hilang. Untungnya naskahnya masih ada. Ia buru-buru menunjukkan hasilnya ke penerbit. Sang editor tahu Eddie bukan penulis berbakat, jadi hanya berkata santai akan membacanya nanti. Namun, begitu Eddie tiba di rumah, ia menerima pesan dari editor itu. Setelah membaca beberapa baris saja, sang editor langsung terkejut dengan kejeniusan tulisannya. Eddie tak percaya dan akhirnya menyadari kekuatan pil itu. Ia segera mencari iparnya, tetapi pria itu penuh luka dan enggan bicara tentang pil tersebut. Ia hanya menyuruh Eddie mengambil jas dari tempat laundry. Saat Eddie kembali membawa jas, pintu rumah terbuka setengah dan suasana di dalam sunyi mencekam. Dalam waktu kurang dari 10 menit, iparnya sudah tewas dibunuh. Eddie ketakutan dan bersembunyi di sudut sambil memegang tongkat biliar, baru menelepon polisi setelah merasa aman. Tapi kemudian ia berpikir, pembunuh itu mungkin mengincar pil-pil tersebut. Ia segera mengenakan sarung tangan dan menggeledah ruangan dengan panik. Akhirnya, di bawah panel oven, ia menemukan satu kantong penuh pil. Eddie hampir tertawa kegirangan. Ia membawa semuanya pulang dan menelan satu lagi dengan semangat. Sekali lagi otaknya menyala. Ia menulis karya baru hanya dalam 3 hari dan menguasai piano dalam 2 hari. Bahkan investasi tersulit pun terasa seperti permainan. Ia mengubah $800 menjadi lebih dari $3.000 hanya dalam sehari. Saat mantan pacarnya mendengar kesuksesannya, dia segera mengajaknya bertemu lagi. Eddie tampak percaya diri, seolah ia bisa melakukan apa saja. Namun efek sampingnya segera muncul. Ia mulai pusing, melihat bayangan ganda, lalu terhuyung ke stasiun bawah tanah dan bertabrakan dengan beberapa preman. Mereka hendak menyerangnya, tapi Eddie tiba-tiba mengingat gerakan Bruce Lee. Tubuhnya bergerak sendiri, dan ia berhasil mengalahkan semuanya. Namun begitu efek pil hilang, rasa sakit luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia pingsan selama 3 hari. Ketika terbangun, ia mencari pil-pil itu dan menemukan jumlahnya tinggal sedikit, tanpa menyadari bahwa seorang pembunuh berdarah dingin sudah mulai memburunya.